Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ligina Diki Fernando dengan NIM 240301020289, mahasiswa Universitas Siberasia. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait inflasi dan pengangguran sebagaimana tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah ekonomi makro. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama adalah inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam analisis makroekonomi yang mencerminkan perubahan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode tertentu. Dalam konteks ekonomi nasional, inflasi menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan efektivitas kebijakan moneter. Inflasi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor seperti peningkatan permintaan agregat, kenaikan biaya produksi, serta kebijakan moneter yang tidak konsisten. Menurut Jurnal Analisis Dinamika Inflasi dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia oleh Dewi Sekarsari pada tahun 2024, inflasi di Indonesia berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, pola konsumsi, investasi, dan tabungan. Penurunan daya beli akibat inflasi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas nasional secara keseluruhan. Penyebab inflasi terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kenaikan permintaan agregat, di mana daya belinya tinggi, permintaan barang dan jasa juga meningkat, tetapi kapasitas produksi belum mampu mengimbangi. Dan yang kedua, kenaikan biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, jelas produsen cenderung menaikkan harga jual untuk menjaga margin keuntungan atau disebut juga sebagai cost push inflation. Yang ketiga, jumlah uang beredar berlebihan. Yang keempat, distribusi barang tidak lancar, di mana distribusi barang tidak efisien, terutama di sektor pangan dan kebutuhan pokok, yang dapat menyebabkan kelangkaan di pasar lokal. Kelangkaan ini mendorong kenaikan harga secara regional, yang juga berdampak nantinya kepada secara nasional. Yang terakhir, faktor eksternal global. Faktor eksternal global seperti fluktuasi harga komoditas global, nilai tukar uang mata asing, dan kondisi geopolitik internasional. Dan jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan keparahan ada 4 jenis, yaitu inflasi ringan hingga hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi jika inflasi di bawah 3%. Kalau inflasi sedang atau moderat, berkisar antara 4-6%. Meskipun masih toleransi, ini mulai mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan inflasi tinggi jika melebihi 6% per tahun. Dan hiperinflasi ini sangat ekstrim, yang bisa mencapai ratusan hingga ribuan persen per tahun. Dan berdasarkan asal muasalnya dibagi menjadi dua, yaitu inflasi domestik dan inflasi impor. Inflasi domestik jelas dipengaruhi oleh faktor internal dalam negeri. Kalau inflasi impor terjadi akibat kenaikan barang impor atau pelemahan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sehingga jelas barang dari luar negeri menjadi lebih mahal. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Ada demand pull inflation, ada cost pull inflation, dan built-in inflation. Kalau demand pull inflation terjadi ketika permintaan melebihi kapasitas produksi yang menyebabkan harga barang dan jasa naik. Kemudian kalau cost pull inflation disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang tadi juga dijelaskan yang akan menaikkan harga oleh produsen untuk menutupi biaya dan menjaga margin keuntungan. Kemudian built-in inflation berasal dari ekspektasi inflasi di masa depan. Ketika pekerja menuntut kenaikan upah karena mengantisipasi kenaikan harga, maka biaya produksi naik dan mendorong inflasi lebih lanjut. Sebenarnya inflasi juga memiliki dampak. Dampaknya ada positif dan negatif. Dampak positifnya ialah inflasi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, mengurangi beban utang real jika utang dalam bentuk nominal tetap. Dampak negatifnya adalah tentu inflasi menurunkan daya beli masyarakat, kemudian menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berujung pada terhambatnya investasi, kemudian distribusi pendapatan yang tidak merata, dan yang terakhir adalah meningkatkan suku bunga dan biaya hidup. Inflasi dapat diukur berdasarkan beberapa cara, ada berdasarkan indeks harga konsumen, ada indeks harga produsen, ada deflator PDB, dan yang terakhir berdasarkan indeks harga perdagangan besar.
Caranya dapat dilihat pada presentasi di depan ini ya. Kemudian kita lanjut pada contoh soal. Soalnya BPS mencatat bahwa indeks harga konsumen IHK adalah indeks harga konsumen pada bulan Juni 2025 adalah 112,50, kemudian IHK pada bulan sebelumnya yaitu Mei adalah 111,80. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah tingkat inflasi bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025. Dengan rumus indeks harga konsumen, yaitu indeks harga konsumen pada bulan Juni dikurangi indeks harga konsumen pada bulan Mei dibagi indeks harga konsumen pada bulan Mei dikalikan 100%. Diperoleh nilai 0,626. Artinya terjadi kenaikan harga barang dan jasa sebesar 63% dalam waktu 1 bulan. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang pertama melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang diambil oleh Bank Sentral atau dalam ini di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Salah satunya dengan cara menaikkan suku bunga acuan atau BI rate, kemudian operasi pasar terbuka, dan penetapan giro wajib minimum. Kemudian ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara. Salah satunya dengan cara pengurangan belanja pemerintah, peningkatan pajak, dan subsidi barang pokok. Selanjutnya melalui kebijakan harga dan distribusi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang-barang strategis terutama bahan pangan. Bentuknya antara lain seperti operasi pasar, pengaturan distribusi barang, dan stabilisasi harga pangan. Kemudian penguatan produksi dan harga pangan. Inflasi sering dipicu oleh gangguan pasokan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi dalam negeri, diversifikasi sumber pangan, pengembangan infrastruktur logistik. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian inflasi daerah. Sejak tahun 2025, Indonesia menerapkan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang berfungsi untuk memantau harga dan pasokan barang strategis, menyusun program kerja pengendalian inflasi lokal, dan berkoordinasi dengan pusat untuk menjaga stabilitas harga nasional. Baik, demikian sekilas terkait inflasi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu terkait pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tidak sedang bekerja, dan aktif mencari pekerjaan. Dalam konteks ekonomi, pengangguran mencerminkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam ekonomi makro, pengangguran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak dimanfaatkan secara optimal yang dapat menurunkan output nasional atau PDB dan meningkatkan beban sosial. Seseorang bisa dikategorikan sebagai penganggur biasanya harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, berada dalam usia kerja. Di Indonesia umumnya berada pada usia 15 sampai 64 tahun. Kemudian mampu bersedia bekerja baik secara fisik maupun mental. Tidak sedang bekerja dalam periode tertentu, biasanya seminggu sebelum survei. Kemudian yang terakhir, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian yang kedua, keterbatasan lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan, kemajuan teknologi, bisnis ekonomi, kurangnya investasi, perubahan struktur ekonomi, kebijakan pemerintah yang kurang efektif, dan yang terakhir, budaya dan sikap masyarakat. Pengangguran digolongkan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, meskipun mampu dan sedang aktif mencari pekerjaan. Ini adalah bentuk pengangguran yang paling jelas ya, dan mudah sekali untuk diidentifikasi. Yang kedua, pengangguran terselubung. Terjadi ketika seorang yang bekerja, tapi tidak optimal, baik dari segi waktu, produktivitas, maupun keahlian. Mereka biasanya bekerja di sektor informal atau dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, ada pengangguran musiman. Terjadi karena pekerjaannya hanya tersedia pada musim tertentu. Setelah musim berakhir, ya pekerja tersebut pasti kehilangan pekerjaan hingga musim pekerjaan selanjutnya tiba. Kemudian yang keempat, ada pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi atau teknologi yang membuat keterampilan tenaga kerja tidak lagi relevan.
Hal ini sering terjadi ketika suatu industri menurun atau digantikan oleh teknologi yang baru. Yang selanjutnya ada pengangguran fiksional. Pengangguran yang terjadi karena perpindahan kerja atau transisi antar pekerjaan, biasanya bersifat sementara, dan terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan baru. Selanjutnya ada lagi pengangguran teknologis, terjadi ketika pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau teknologi otomatis. Meskipun meningkatkan efisiensi, tapi hal ini dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Yang terakhir ada pengangguran volunteer, ketika seorang memilih untuk tidak bekerja, meskipun ada kesempatan kerja. Ini bisa jadi karena alasan pribadi, pendidikan, atau menunggu pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran memiliki beberapa dampak. Yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan nasional, menurunnya daya beli masyarakat, dan bertambahnya beban pemerintah. Kemudian yang kedua ada dampak sosial, yaitu meningkatnya kemiskinan, timbulnya masalah sosial, dan ketimpangan sosial. Dan yang ketiga ada dampak psikologis, nah, dapat menyebabkan stres dan depresi terhadap orang tersebut, kemudian berujung pada menurunnya kepercayaan diri, dan yang terakhir disintegrasi keluarga. Yang keempat ada dampak politik, yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah, kemudian yang terakhir ada radikalisme dan ekstremisme. Tingkat pengangguran dapat diukur dengan rumus berikut, yaitu jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100%. Kita lanjut pada contoh soal ya. Contoh soalnya, apabila di satu daerah terdapat jumlah penganggur sebanyak 500.000 orang dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 5 juta orang, dan berapa tingkat pengangguran pada daerah tersebut. Dapat itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%, diperoleh angka 10%. Jadi tingkat pengangguran pada daerah tersebut adalah 10%. Dan upaya-upaya saja yang dapat mengatasi pengangguran, yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui revitalisasi kurikulum pendidikan, pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi. Kemudian pengembangan sektor UMKM. Kemudian yang ketiga ada peningkatan investasi, yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, membangun infrastruktur pendukung industri, dan promosi investasi asing langsung. Kemudian yang keempat ada penciptaan lapangan kerja baru. Yang terakhir adalah reformasi kebijakan melalui penyederhanaan regulasi tenaga kerja, pelindungan bagi pekerja informal dan freelance, program insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian yang terakhir ada apa sih hubungan inflasi dan pengangguran? Ini saya pilih karena kedua hal tersebut bersinggungan ya. Hal ini dibuktikan oleh teori kurva Phillips, terdapat trade-off atau pertukaran antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam jangka pendek artinya ketika pengangguran rendah, permintaan barang dan jasa meningkat, kemudian perusahaan menaikkan harga dan terjadi inflasi. Atau yang kedua, ketika pengangguran tinggi, daya beli pasti menurun dan permintaan juga turun, maka inflasi rendah. Dan dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berlaku. Beberapa ekonom seperti Milton Friedman dan Edmund Feld menyatakan bahwa masyarakat akan menyesuaikan ekspektasi terhadap inflasi. Jika inflasi terus naik, pekerja akan menuntut upah lebih tinggi dan pengangguran bisa kembali naik. Maka probabilitas menjadi vertikal dalam jangka panjang, atau tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Baik, demikian presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mutiara selaku pengampu mata kuliah makroekonomi kelas AK 204. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.